Ibu, saudara-saudari yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga kita kembali beribadah, yaitu acara ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga di tengah keluarga GKP Resort Duri 2, Kamis 21 Mei 2020, jam 10 WIB. Marilah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan mengetahui dan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan, berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan mendengarkan setiap orang yang berseru kepadanya. Sukacita yang dialami dan dirayakan oleh para pengikut Yesus atas kebangkitannya dari antara orang mati menjadi semakin sempurna dengan peristiwa yang kita rayakan pada hari ini. Setelah 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali kepada Bapa, untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percayakan diri kepadanya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita akan harapan yang tersedia bagi semua orang percaya. Melampaui dunia yang kasat mata ini, kita diminta untuk membuka mata batin kita, untuk mengarahkan mata kita tertuju kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Sementara kita melanjutkan perjalanan kita di dunia, sementara ini kita bahkan diingatkan akan Kristus yang senantiasa membawa kita dalam doa-doanya sebagai imam besar surgawi. Akan tetapi sebelum kenaikannya, Yesus menitipkan tugas penting bagi para pengikutnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Bukan hanya mengarahkan pandangan ke atas, kita ditugaskan untuk giat memberitakan Injil Kerajaan Allah kini dan di sini, memberitakan rahmat Allah melalui kehadiran, turut kata dan tindakan kita, sementara menantikan saat pengangkatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 98 ayat 1 sampai yang kedua. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanlah orang berdosa yang hina ini, ketahui aku oleh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarlah permohonanku demi Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai yang kedua. Ya
sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami melalui kematian dan kebangkitannya. Demi pengorbanan anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil 543 ayat 1 sampai yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Rogate hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Ibrani 11, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita membacanya secara responsorial. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah
kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 199 ayat 1 sampai yang kedua. Bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 sampai yang kedua.
jolo matok molate hita kata pertinggan basai ala totong dope dileo di hita tiki boy kita acara ibadah perlingotan di hari naik hana naik di Tuhan Yesus di surga ima di bagasan tikyon atau dihita sa luhut na damang dohotena asa taulahum ma ganuk ang kakibaktian ima di parmingguon manang di kebaktian hari Rabu di tongan ni Jabutabe jala persembahan na tapapungu di tongan ni Jabuta talehon may tuganuk situat tabe atau tapasada maruhata martangiang mahita mauliate doho puji-puji ma di pasaha rohanami tuho o debata para siroha na marhabangsa di Banua Gijang di siala asi doho tolong ni rohamdo na setotong mandongan ni hami sian ari akan ang salpui sa hatu bagasan tikyon tarlumoy matuhan di bagasan tikyon dilehokodo di hami haipason boy hamele Tuhan ima melaksanakan ibadah perningotan ima di hari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus ima tu Banua Gijang Tuhan tupe ditongan ni Jabunami ganuk aka keluarga kami merayahon hari hananaik ni ali Tuhan totong maho na madongani hani homa na mabuka roha doho pikiran nami asa totong hami ali Tuhan marsihohot wado pamu na badiay suang somanima ali Tuhan nang aka keluarga nami sa luhut na tuhoma Tuhan upasahat nami asa totong maho ali Tuhan na mangramoti asa di wagasan hahipasok kami nang dinalaho manguduti ari-ari ni ulo nami hami tuhoma upasahat nami asa homa totong ali Tuhan na maniroy roha do pikiran nami terlumobi ma Tuhan dinalaho mamuji pasangapong warmi hami homa na mabuka roha do pikiran nami ganun sa luhut na aka keluarga asa totong hami ali Tuhan ima mamuji pasangapong warmu na badi ditongani ganun keluarga nami ditongani jabu nami ali Tuhan Tuhan suwak-suwak ni maali Tuhan akayan ako namin na pinasaha mo di keluarga namin na disodohon na daw siya kami tuhoma Tuhan hupasahat kami sa totong maho na maramoti na sida homa na madungani na sida asa totong dibagasan hahipasong na sida asa tumboy hami Tuhan pajupat wa ka ari-ari na mangihod dibagasan hahipasong doho las ni roha suwang-suwang ni mali Tuhan di angka keluarga namin na sudaputan perkerizuan dope Tuhan tuhoma hupasahat kami asa totong mali Tuhan patuduhon mo angka perkerizuan di ama namin ang disaluhut na angka yan ako namin Tuhan asa totong hamili Tuhan marlas ni roha dinalaho manguduti angka ari-ari ngulo namin terlumon matuhan dinalaho mamusi pasangapong warmo na badiyay suwag-suwag ni mali Tuhan ng anak ko namin nang saya lo Tuhan ang kaujian doho nang tama tali Tuhan nang lulus yan SMA li Tuhan tuhoma Tuhan hupasahat kami sa totong mahuli Tuhan na patuduhon at perkarejuan tu na sida dinalaho melanjutkan ang kapersikulan na Tuhan na sida tu perkulian homa totong ali Tuhan na patuduhon ang kaperkulian na sesuai tu anak ko nami ali Tuhan asabuhi na sida li Tuhan manguduti ang kapersikulan na dito ang kaari-ari na negro suwang songonima ali Tuhan ima di
sian pele Tuhan nunga sian ganuk jabu nabi ale Tuhan. Tuhan bisa luhut na ale Tuhan tuhod pa sa hatong nami. Asa tukoma ale Tuhan na mga leho ng kanila na digdadian ako nami ale Tuhan. Asa buhay na sida ale Tuhan lulus siya persikulan na. Jala asa buhay na sida ale Tuhan naik kelas tuan ka ari-ari na naglorbe. Suwang sumunima ale Tuhan nang diaka kesehatan. Ho matutong ali Tuhan na mangleho na kahaipaso di hami. Padawa ka na sa parsahiton parmarasya pamatang namin ali Tuhan. Asa tumboy hami mangduti imaag ka siulaw namin si ganupari. Tarlumumi matuhan dinalaho pa sa hato diri namin turupa muna badiyay. Suwang sungunima ali Tuhan nang akka pamarita namin nang aparat namin ali Tuhan. O mana mga lehon kahipasok din na sida. Padaw na sa parmarapar sa hitos siya pamatang na sida. Jala parbuboy na sida ali Tuhan. Asa tumboy ali Tuhan diatur na sida negara namin na ali Tuhan. Bartulo manirupang. Suwang ni maali Tuhan nang para dokter ali Tuhan. Para medis sa luhut na ali Tuhan. O mana mga ramotin na sida. O mana madungan na sida ali Tuhan. Asa tumboy na sida ali Tuhan di bagasan hahipason. Boy na sida ali Tuhan mangula akka siulon na. Terlumobi matuhan dinalaho. Parosehon akka nahona virus corona ali Tuhan na masa di Portibion. Tuhan, tungasi marohaman ni Tuhan dihami sa luhut na natin ang pamo. Tungmalir si tutudo hami ali Tuhan di ngolo na meon ali Tuhan. Ima na masa virus corona ali Tuhan. Nung manang piga-piga bulan ali Tuhan. Sahat tubagasa tikyon ali Tuhan dang marusundok ali Tuhan. Tuhan tungasi maroham. O manamujuk ko ni ali Tuhan. Asa say may ali Tuhan di bagasan asa dot horong ni Tuhan. Nung atungkudang ali Tuhan nakanakorpan ali Tuhan dito ngatungan di Portibio. Tuhan sa luhod ni ali Tuhan kupasahat namin matwadupa muna gaday. Asa homa ali Tuhan na mas pasal puhon ni sa luhod na ali Tuhan. Asa buhay hami Tuhan mangula ang kasulong namin. Talumuhi pa Tuhan nung atong masihol ay si tutuhan ni ali Tuhan. Asa marpuro hami ali Tuhan. Imaduho akadungan namin sa hurian namin ali Tuhan. Marpuro hami ali Tuhan mangido mangilihili tuwadupa muna bariye. Marhite tangyang namin ali Tuhan. Marhite ete pusi-pusian namin ali Tuhan. Tarlumubi ma Tuhan. Ima dinalaho mabigay baritami ali Tuhan. Mabigay hatami ali Tuhan bagas soromo. Nung ato masihol si tutuhami ali Tuhan. Asa marpuha ali Tuhan bariya iya marulog-ulog pitongan ni Huriyamo. Asi maruham ali Tuhan. Tungpasal kumay ali Tuhan. Say may ali Tuhan na basa. Asi maruhami-hami sa lubog na nasa natin ang pamon. Atong ali Tuhan. Di bagasat piton ali Tuhan. Nanay bigyan namin mahatami. Bukaroha doho pikiran namin. Asa buhay ali Tuhan. Bulahok kami hatami hubar tulo maniluhang. Suwang sungunima ali Tuhan. Nanginang pagbita namin. Ima dinalaho. Makatahon hatami. Suru terdimto di purbadil nalaw madongan ali Tuhan. Asa ang giyat ali Tuhan. Buhay dihatahon hatami. Hubar tulo maniluhang. Tuhan. Di saluhog na li Tuhan, Panginoon namin. Tunggudang wali Tuhan, nalubi hurang kulahong kami di molo namin. Alaya li Tuhan, mangido mangilihilik kami tuwado pa muna gadi. Salpuhon masaluhog na li Tuhan, ang kahawranan namin. Unang gabi pangabati, di pasu-pasu lehonong tugadong kami marsada-sada. Jalo matuhan, tanuyang buhok Panginoon namin. Walang makasahon anak mo, Tuhan Jesus Kristus, Tuhan namin. Mauliate mariho. Amen. Kita bernyanyi kembali dari buku ND
PPD 101 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk ikut membacanya dalam hati masing-masing. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kembali kita beribadah dari tengah rumah kita masing-masing. Seperti hari-hari besar gerejawi yang telah kita lewati, seperti hari Pasyur, lalu Jumat Agung, Paskah, dan juga hari seperti yang kita laksanakan sekarang, yaitu peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita masih melaksanakannya di rumah. Memang belum pernah seperti ini kita laksanakan hari-hari besar di rumah, tapi karena pandemi yang selalu kita doakan ke hadapan Tuhan supaya segera berakhir. Terlebih memang PSBB telah diterapkan mulai hari ini di kabupaten kita dan juga kabupaten yang lain. Maka kita diharapkan harus memperpanjang kesabaran kita
tapi tetap dengan harapan Tuhan segera mengakhiri ini. Maka bersabarlah Bapak Ibu pelayan Tuhan untuk tetap melayani dengan kondisi sekarang, untuk tetap beribadah dengan kondisi sekarang, supaya kita seluruhnya tetap setia meskipun berat, tambah pekerjaan kita, tapi tetaplah setia di hadapan Tuhan. Perikop yang telah kita baca tadi adalah pesan Tuhan Yesus kepada para murid yang tinggal 11 karena Yudas telah meninggal dengan mengambil langkah bunuh diri karena tidak sanggup melihat penderitaan Tuhan Yesus, karena ia telah menjual seorang yang benar kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Yahudi, ketika peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Maka murid itu tinggal 11, kemudian nanti akan diganti oleh Matias kedudukannya, tapi peristiwa itu nanti belum pada konteks sekarang ini. Perikop ini adalah bagaimana para murid yang telah berulang-ulang mendengarkan kesaksian dari beberapa orang yang telah pertama sekali menyaksikan tentang kebangkitan Yesus, tapi mereka nggak percaya. Yang dimulai oleh kesaksian Maria Magdalena, mereka anggap itu berita bohong, mereka tidak mempercayainya. Berulang-ulang orang menyaksikan kepada mereka tapi nggak juga percaya. Barulah ketika Yesus hadir langsung ke hadapan para murid yang 11, ketika mereka melihatnya langsung, baru mereka percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Maka untuk masa waktu 40 hari Tuhan memperlihatkan dirinya kepada banyak orang secara pribadi, secara berkelompok, termasuk juga kepada murid-murid yang telah ia pilih. Dan dalam pertemuan itulah ia memberi pesan, ia memberi perintah untuk melakukan apa yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil kepada banyak orang, bahkan sampai ke penjuru dunia. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang menjadi inti pesan itu yang disampaikan kala itu, dan yang kita maknai juga menjadi pesan bagi kita bersama, baik kepada para pelayan secara khusus dan juga kepada semua umat percaya secara imamat orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita yang akan kita implementasikan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, di tengah gereja kita, dan di tengah masyarakat kita. Yang pertama adalah pergi memberitakan Injil. Yang percaya akan selamat dan yang tidak percaya akan dihukum. Setelah Yesus menampakkan dirinya, ia memberikan perintah kepada para murid untuk pergi memberitakan. Perintah itu dipandang sebagai tugas tanggung jawab oleh para murid yang kala itu memang mereka dengan secara langsung. Tetapi pada konteks kita sekarang, tugas ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tugas memberitakan Injil Tuhan itu atau Injil Kerajaan Allah itu sekarang tidak hanya dikerjakan oleh para pelayan seperti yang kami kerjakan ya, berkhotbah di mimbar atau yang memiliki baju tohara, tidak, tapi kepada semua umat percaya yang menikmati kasih Tuhan pun kepadanya diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Mungkin tidak berkhotbah, tapi dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik, supaya Tuhan dikenal dan Tuhan dipermuliakan. Maka ketika Injil itu diberitakan kepada segala makhluk, ini ada ucapan yang khusus dibandingkan dengan kitab Injil yang lain. Secara spesifik, kitab Markus ini berbicara tentang Injil yang disampaikan kepada segala makhluk. Makhluk itu gak hanya manusia. Makhluk ciptaan Tuhan itu kita tahu gak hanya manusia. Saya, Bapak Ibu, saudara
saudara kami. Tapi makhluk itu ada termasuk juga hewan, maka termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Lalu orang bertanya, bagaimana menyampaikan firman, menyampaikan berita Injil kepada makhluk? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Orang mungkin akan senyum-senyum dengan beranggapan firman ini nggak tepat. Masa kepada kucing Injil Kerajaan Allah itu sampaikan? Bagaimana mendengarnya? Bagaimana menyampaikan kepada tanaman kelapa sawit? Bagaimana menyampaikannya kepada burung-burung di udara? Bagaimana menyampaikannya kepada tanaman cabai dan sebagainya dalam kategori makhluk hidup? Bapak Ibu, dalam hal ini konteks keuniversalan kasih Allah itu harus dirasakan oleh semua ciptaan Tuhan. Langit, bumi, laut, udara, darat, dan segala macam yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Maka yang perlu kita kerjakan adalah menguasai dengan kasih, memelihara dengan kasih. Karena sesungguhnya manusia pertama yaitu Adam, dia yang menerima perintah dari Allah untuk menguasai dan untuk memelihara. Jadi menguasai itu tidak boleh kebablasan atau dengan kerakusan, tapi juga harus melakukan pelestarian. Kita boleh menikmati daging ayam, boleh. Dan juga boleh menikmati saksang. Kita boleh menikmati dekenaniura, silahkan. Tapi harus ada pemeliharaan atas ciptaan Tuhan. Merawatnya baik-baik. Kalau orang punya hewan peliharaan, jangan pula dibal-bali. Jangan pula dibiarkan kelaparan, mati kelaparan. Juna kira urpiton. Harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya karena mengharapkan supaya bisa dijual. Jadi sekarang ya, hanya orang Marminda. Alasannya apa? Wah, kami perlu dana untuk kehidupan kami. Yang kedua, agak sulit sekarang mencari makanannya. Apapun alasannya, tentulah sebelumnya kita harus merawatnya sebaik-baiknya. Jangan berhitung-hitung timbangan, berhitung kilonya dan menghitung dengan nilai rupiahnya, kan begitu ya Bapak Ibu? Tapi harus merawatnya dengan tanggung jawab, karena setiap ciptaan Tuhan harus menikmati kasih Tuhan dengan karya kita. Kita pelihara dengan sebaik-baiknya, termasuk tanaman kita. Itu dikerjakan para ahli. Mereka berupaya sehingga ada bibit unggul. Bibit unggul pasti dicari orang kan? Mana bibit unggul dari ikan? Mereka cari itu supaya pemeliharaannya berkelanjutan dengan baik, sehingga berdampak baik juga bagi para peternak, bagi para yang mempunyai tambak ikan, bagi para petani atau yang memiliki ladang. Selalu orang akan mencari bibit unggul dari sayur, bibit unggul dari tanaman apapun itu, bentuk palawija, tanaman keras. Kalau orang menanam sawit, mana bibit unggulnya? Supaya dalam rentang waktu yang pendek hasilnya maksimal. Itu cara memelihara juga. Bapak Ibu, begitulah cara kita menyampaikan Injil kepada segala makhluk dengan karya kita, pemeliharaan kita. Makhluk ini terpelihara dengan baik. Jadi nggak hanya mengacu kepada manusia saja, tapi harus terlebih lagi pada manusianya. Karena kita sebagai manusia memiliki akal budi. Dengan akal budi itulah kita membuat kelestarian alam. Bukankah banyak alam yang rusak menimbulkan bencana kepada manusia? Digali di tanah sana sini, dibuat tambang sana sini, lalu terjadilah longsor, banjir bandang. Kita juga yang menderita. Orang membuang sampah tidak pada tempatnya, lalu menumpuklah pada satu tempat, lalu datanglah hujan, tergenanglah air, dan bertelurlah nyamuk yang membawa penyakit kepada kita. Tapi kalau kita memelihara ciptaan Tuhan, nah sesungguhnya ciptaan Tuhan itu telah ditetapkan oleh Allah sebagai tempat tinggal yang baik bagi kita, sebagai santapan bagi kita, tapi harus dengan penuh tanggung jawab untuk melestarikannya yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Maka Bapak Ibu ingatlah, tidak boleh ada eksploitasi, tidak boleh ada intimidasi, tidak
kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan tentang pemanfaatan hidup kita, tentang hidup bersama dengan makhluk yang lain di tengah-tengah bumi ini. Yang kedua yang patut kita renungkan dalam kerangka pesan Tuhan Yesus kepada para murid, termasuk juga kepada kita sekarang, adalah tanda yang menyertai orang percaya. Kepada para murid pada waktu itu tidak terhindarkan, Bapak Ibu, mereka mengalami ketakutan, kegelisahan karena banyaknya orang yang membenci mereka, yang menghalau mereka, yang mengusir mereka. Pun kepada orang-orang yang percaya, dari buah pemberitaan para murid juga diperhadapkan kepada kegelisahan karena rentan mereka dikucilkan, rentan mereka dimusuhi sebagai anggota keluarga yang berkhianat kepada kepercayaan mula-mula mereka. Namun Tuhan memberikan penyertaan, memberikan pemeliharaan kepada hamba-Nya yang selalu percaya kepadanya. Inilah dikatakan Tuhan Yesus. Kepada mereka diberikan kuasa mengusir setan-setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dengan kuasa yang Tuhan pastikan dimiliki oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam pemberitaan Injil yang telah disampaikan Tuhan sebagai tugas yang harus diemban dan diteruskan, maka mereka akan menikmati kuasa itu. Tapi ingat, kuasa itu tidak boleh atas nama diri manusianya, tapi harus demi nama Tuhan. Tidak boleh demi nama manusia, supaya tidak manusianya yang dimuliakan, tapi Tuhanlah yang dimuliakan. Karena sesungguhnya kuasa yang ada pada manusia, pada kita sebagai pemberita, pada kita orang percaya, tidak bersumber dari kita, tapi adalah karunia Tuhan yang diberikannya kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, maka sampai sekarang pun segala macam bentuk karunia yang dimiliki oleh orang-orang tertentu secara istimewa, dan ada karunia yang lain kepada yang lain, itu semua harus dikatakan dengan nama Tuhan Yesus atau demi atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harus begitu. Karena itu setiap kali kita berdoa pun harus dalam nama Tuhan Yesus. Kita berharap pun, kita menyampaikan sebelum kita pun, kita selalu mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Menghalau penghulu-penghulu dunia pun, karena ada orang mengatakan melihat roh-roh jahat, atau dia ditekan, dikekang, dikuasai oleh roh-roh jahat. Hanya dalam nama Yesuslah semua kuasa-kuasa kegelapan itu bisa dipatahkan. Tiada nama yang lain. Karena itu Bapak Ibu, kita harus memuarakan semuanya kepada Tuhan. Sebab dari Tuhanlah, oleh Tuhanlah, dan hanya bagi Tuhanlah semua kemuliaan dan hormat yang kita kerjakan sampai hari ini di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus naik ke sorga. Setelah Yesus mengatakan perintahnya kepada para murid, firman kita berkata, terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini benar, karena Alkitab menyaksikan seperti itu. Kita nggak perlu pembuktian yang lain. Kita percaya karena ini firman Tuhan. Karena orang-orang dunia sekarang yang meragukan kebenaran kesaksian Alkitab, tapi biarlah mereka seperti itu. Tapi kita tetaplah percaya atas apa kesaksian Alkitab yang mengatakan Yesus benar-benar terangkat ke sorga dan ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang terjadi, yang telah disaksikan oleh para murid itu benar adanya. Ia telah naik ke sorga. Untuk apa? Kita menyaksikan ia naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya
kepadanya, supaya kelak ketika iman kita ini yang kita berkobar-kobar kepada Allah melayakkan kita sampai ke sorga itu, kitalah yang akan menduduki tempat yang disediakan oleh Kristus kepada kita. Ia telah menang atas kuasa dosa, iblis dan maut. Maka kita pun haruslah memiliki kemenangan seperti itu, karena Tuhan menjanjikan hidup yang kekal bagi kita di dalam kerajaan-Nya. Bapak Ibu, Tuhan itu naik ke sorga tidak berarti Ia tidak bersama dengan kita lagi, tapi Ia tetap bersama dengan kita. Dengan Roh Kudus-Nya, Ia tetap Immanuel. Ia tetap ada di rumah tangga kita, Ia tetap ada di hati kita, Ia tetap ada di gereja ini, di masyarakat kita dengan Roh Kudus-Nya. Nanti akan kita rayakan ya, pada tanggal 31 akhir bulan ini. Bapak Ibu, biarlah kita tetap meyakini bahwa kenaikan Tuhan ke sorga adalah untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk semua orang-orang yang bertahan dalam iman kepada Dia. Maka ketika kita berulang-ulang merayakan perayaan seperti ini, jangan hendaknya menjadi rutinitas ya, tapi semakin berkobar-kobarlah kepercayaan kita. Tuhan menyediakan tempat bagiku di kerajaan surga-Nya. Maka kita harus memandang ke atas kepada Tuhan dengan tetap hidup dengan baik dan benar. Maka berangkatlah Bapak Ibu, lanjutkanlah kehidupan kita, beritakanlah Injil kepada segala makhluk dengan perbuatan kita, supaya segala makhluk ciptaan Tuhan menikmati kasih Allah, dan kita pada akhirnya diberikan tempat bersama dengan Allah dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, Allah yang telah memberkati kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami sungguh bersyukur masih Tuhan izinkan dengan kehidupan yang kami miliki, yang adalah karunia Tuhan, untuk tetap beribadah, terlebih pada hari ini merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang sesungguhnya bertujuan menyediakan tempat bagi kami setiap orang yang percaya pada saatnya. Ya Tuhan, izinkanlah kami menempati tempat itu, dan biarlah dengan kesungguhan itu kami boleh tetap memberitakan Injil kerajaan Tuhan kepada segala makhluk. Maka biarlah dalam tanggung jawab seperti itu kami tetap bertutur kata dalam kebaikan, berbuat dalam kebaikan. Segala makhluk yang Engkau ciptakan merasakan kebaikan-Mu melalui karya kami. Tidak ada intimidasi, tidak ada eksploitasi, tidak ada konspirasi kejahatan kepada setiap makhluk, tapi semua dilaksanakan dengan kasih, dengan pengampunan, dengan karya yang benar, sebagaimana kami memahami sesungguhnya apapun yang kami perbuat itu adalah untuk Tuhan. Kuatkan kami Bapa, supaya selalu setia memberitakan Injil Tuhan dengan hidup kami, dan khusus kepada para pelayan-Mu untuk tetap setia memberikan pelayanan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah, tanpa bersungut-sungut, tanpa memperhitungkan tenaga, waktu dan materi mereka, karena sesungguhnya Tuhan mencatat, Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Kepada kami, tugas yang Kau berikan juga kami emban. Ya Tuhan, demikian juga kepada para jemaat Tuhan. Ingatkan mereka juga ambil bagian dalam mengemban tugas memberitakan Injil kerajaan sorga itu dengan hidup mereka setiap harinya. Bagaimana mereka hidup dengan anak-anak mereka, bagaimana mereka hidup dalam setiap pekerjaannya, bagaimana mereka melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupannya. Ingatkan kami ya Bapa, secara bersama-sama bergandengan tangan untuk tetap memikul tanggung jawab ini sesuai dengan kapasitas kami, kemampuan kami, supaya Injil kerajaan Tuhan semakin tersebar ke permukaan bumi ini,
maka benarlah seperti perintah-Mu, beritakan Injil sampai ke ujung dunia kepada segala makhluk. Sesungguhnya dengan Injil itulah kami akan menerima keselamatan. Tapi bagi mereka yang menolaknya, mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kuatkan kami ya Bapa, supaya kami tak berani, tetap semangat melakukan tanggung jawab kami itu, supaya Tuhan tak dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami. Izinkan kami mendapat berkat daripada-Mu pada waktunya, supaya kami boleh dikenyangkan dalam segala kebaikan Tuhan itu. Kami mengingat mereka yang sakit, mereka yang menangis, mereka yang menderita, mereka yang diabaikan. Tuhan, selamatkanlah mereka. Bila mereka juga mendengarkan berita penghiburan dari setiap orang yang ada di lingkungan mereka, Engkaulah Tuhan yang tetap menjadi penyelamat bagi mereka dan juga bagi kami, hamba-hamba yang setia padamu, setiap umat yang percaya padamu sampai pada penghujung kehidupan kami. Kami serahkan semua doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami dalam kerajaan itu. Dengarkanlah doa kami dan jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 140 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan kita menyampaikan persembahan kehadapan Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan ke hadapan Tuhan.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan mempersembahkan pujian kepadamu. Engkaulah yang telah naik ke surga sesuai dengan firman-Mu, sama seperti Engkau memberkati murid-murid-Mu yang menyaksikan peristiwa kenaikan-Mu. Di sini kami mohon juga berkat atas kami yang berhimpun menyembah Engkau di bait-Mu. Kami percaya akan janji-Mu bahwa Engkau yang terangkat ke surga akan kembali datang kelak untuk kedua kalinya ke dunia ini di dalam kemuliaan. Kiranya Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa senantiasa bermurah hati kepada kami. Curahkanlah berkat-Mu atas kami, supaya kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Janganlah biarkan kami tergelincir oleh jebakan lawan-Mu, si jahat, dan ajarlah kami untuk mencintai sesama kami, terlebih lagi umat-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk senantiasa hidup dalam hikmat, dan kiranya firman-Mu senantiasa menerangi hati kami, dan menjadi suluk di setiap langkah kehidupan ini, agar kami tetap teguh, tidak tergoyahkan dalam perjalanan yang kami tempuh di dunia yang fana ini. Tolonglah kami untuk bertekun menantikan kedatangan-Mu kembali dan tetap mengikuti jalan-Mu sampai Engkau mengangkat kami kelak ke sisi-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama
mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.